Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Kuasa hukum 02, apakah benar sudah menyampaikan bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan 469? Pak Todung, betul? Bukti yang alat bukti yang pernah diajukan, bukti tertulis atau bukti lain yang diberi tanda P1 sampai dengan 469, betul? Sudah, Yang Mulia. Baik, kami sahkan karena sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Baik, kemudian catatan berikutnya untuk tim kuasa hukum pemohon nomor 2 bahwa untuk saksi boleh saya mengajukan pertanyaan? nanti. Dalam surat kuasa ada 3 nama yang dicoret: Abdul Aziz Hakim, R. Sujadi, Wisnu Murti, dan Yusuf Istanto. Apa betul ini dikeluarkan dari tim kuasa hukum atau bagaimana penjelasannya? Iya, Yang Mulia. Baik. Kemudian untuk kartu tanda anggota yang habis, Pak Afandi, Ervandi. Kemudian yang belum ada kartu tanda anggotanya, Pak Ismaduddin Aziz. Kemudian kartu tanda anggota yang tidak terbaca ada di Arson Lubis, Siska Anggreni, Berto Herora, Aidi Johan. Supaya nanti itu dilengkapi. Dan satu yang tidak ada kartu tanda anggotanya sama sekali atas nama Atala Trianda. Ya. Mohon dilengkapi Nanti kami juga. akan lengkapi, Yang Mulia. Apa yang mau disampaikan berkaitan dengan saksi tadi? Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada majelis karena pada awalnya kami diberikan pemberitahuan mendapat jatah 15 saksi dan ahli. Sekarang kami mendapat jatah 19, ya. Dan ini kan tentu bonus ya. Berapa banyak ahli, berapa banyak saksi, kalau saya tidak salah Yang Mulia, itu diberikan kepada kami untuk menentukan apakah ahli lebih banyak, apakah Silakan, saksi Pak. Iya. fakta lebih banyak ya. Dan waktunya juga sudah ditentukan, ya, walaupun kalau kami masih boleh memohon Yang Mulia, apakah waktunya bisa lebih sedikit kepada ahli misalnya, karena ahli itu mungkin ya punya hal-hal yang cukup banyak untuk dijelaskan. Tadi disebutkan 20 menit. Itu sudah dialokasikan waktu yang sama dan berlaku untuk pemohon sebelumnya juga tadi Bapak. Jadi supaya
Terima kasih. fleksibilitasnya bisa Terima kasih dipertimbangkan. yang mulia. Saya Baik. tahu yang mulia mesti adil. Terima kasih yang mulia. Baik, kemudian ada tambahan sedikit untuk pemohon 2 yang tadi belum dijelaskan. Jika akan mengajukan permohonan untuk ISAGE, supaya ISAGE dilaksanakan pada jam kerja pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat, termasuk kalau mengajukan tambahan alat bukti juga diserahkan pada saat jam kerja juga, tidak pada saat sore hari maupun malam hari. Baik, untuk memberi kesempatan kepada termohon, Bawaslu dan pihak terkait menyampaikan sebagaimana sudah dijelaskan tadi, sidang ditunda sampai dengan hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dan catatan yang datang terlambat memang tidak kami beri kesempatan untuk masuk, sehingga mohon dipertimbangkan jika memang tidak menimbulkan kendala yang sebagaimana yang dialami oleh ada pihak-pihak yang tadi meminta tapi tidak kami penuhi itu. Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati.